Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya bersama rekan saya Raffi Susena akan menjelaskan tentang koneksivitas jaringan pada IoT. Ya, di IoT kita terdapat yaitu dashboard layer, yaitu lapisan yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan dan melakukan routing pada data yang telah diterima dari prospection layer. Device yang digunakan pada layer ini yaitu router, switches, and gateway. Ada device tersebut menjadi media penghubung antara device IoT. Next, wireless IoT connectivities teknologi, ada beberapa yang sering kita jumpai. Yang pertama ada Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth, LTE-M, NB-IoT, dan lain-lain. Next, yang pertama ada Zigbee. Zigbee adalah teknologi nirkabel jarak pendek untuk WPAN yang dibangun di atas standar IEEE 802.15.4. Yang kedua ada Zigbee banyak digunakan untuk aplikasi IoT seperti otomatisasi rumah dan pemantauan industri. Zigbee hemat daya dan beroperasi pada pita berbebas lisensi 2,4 GHz, 868 MHz atau 915 MHz. Selanjutnya, Zigbee dapat menghubungkan hingga 255 perangkat dengan ukuran paket maksimum 128 byte. Zigbee mendukung topologi star dan peer-to-peer dengan 3 jenis perangkat, koordinat router, dan perangkat akhir. Jaringan Zigbee dapat diperluas menjadi jaringan mesh untuk aplikasi skala besar. Zigbee menggunakan CSMA atau CA untuk menghindari tabrakan paket. Zigbee menawarkan kecepatan data dari 200 kbps hingga 250 kbps. Ya, selanjutnya ada Wi-Fi, yaitu Wi-Fi adalah teknologi ini dikembangkan untuk jaringan area lokal atau WLAN yang distandarisasi oleh IEEE 802.11. Wi-Fi menyediakan konektivitas breadboard nirkabel jarak jauh ke internet dengan cakupan lebih luas dan kecepatan data lebih tinggi dibanding Bluetooth dan Zigbee. Wi-Fi memulai beberapa generasi dengan kecepatan dan jangkauan yang semakin meningkat. Ada beberapa contoh. Yang pertama ada IEEE 802.11a atau 54 Mbps, 5 GHz, dan IEEE 802.11b atau 11 Mbps sampai 2, GHz pada tahun 99. Ada lagi tahun 2023 yaitu IEEE 802.11g 54 Mbps 2, GHz. Ada tahun 2008 yaitu IEEE 802.11n yaitu up to 600 Mbps. Selanjutnya yang terakhir ada 2014 IEEE 802.11ac yaitu up to 7 Gbps. Ini ada IEEE 802.11ah atau Wi-Fi Hello, yaitu pada tahun 2017 yang berfokus pada jangkauan luas dan konsumsi daya rendah untuk IoT. Beroperasi di pita bebas lisensi sub 1 GHz dengan bandwidth 1 MHz atau 2 MHz atau hingga 16 MHz di beberapa negara. Mendukung konektivitas ribuan perangkat dengan jangkauan hingga 1 km namun kecepatan data maksimum sekitar 300 Mbps atau bandwidth 16 MHz. Dan selanjutnya adalah Bluetooth. Jadi Bluetooth itu merupakan teknologi area yang kecil, jadi maksimal hanya 100 meter. Bluetooth mengirimkan data pendek melewati beberapa channel dalam bandwidth 1 MHz di antara 2,420 Hz hingga 2400 MHz. Dan variasi data dari 1 megabyte per second hingga 3 megabyte per second. Jadi untuk kebutuhan konektivitas Bluetooth ini itu membutuhkan transisi energi atau daya yang rendah. Jadi maka muncullah BLE atau Bluetooth Low Energy di dalam Bluetooth 4.0. Yang kedua adalah LPWAN teknologi. Jadi ini LPWAN ini telah didorong untuk memenuhi permintaan aplikasi IoT yang sedang berkembang untuk menawarkan serangkaian fitur termasuk komunikasi area luas dan konektivitas skala besar untuk daya rendah. Selain itu juga biayanya rendah serta perangkat kecepatan data rendah dengan toleransi penundaan.
Lalu secara umum itu LP1 dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu LP1 tanpa lisensi dan juga berlisensi. Dalam sequel ini itu kami mengulas teknologi LP1 yang paling banyak digunakan. Jadi unlicensed LP1 jadi teknologi yang mengacu pada teknologi LP1 yang menggunakan sumber daya spektrum tanpa izin dari sekelompok industri, ilmiah dan medis. Untuk kompetitor ini terdapat dua yang paling besar, yaitu LoRa dan juga Sigfox. Yang pertama LoRa. Jadi LoRa itu bekerja dengan modulasi chip split spectrum atau CSS yang menyatakan sinyal narrowband melalui saluran bandwidth yang lebih luas sehingga memungkinkan ketahanan frekuensi yang tinggi dan juga mengurangi sinyal to interface ratio atau SINR yang diperlukan penerima untuk penguraian kode yang besar. Yang kedua ada Sigfox. Jadi Sigfox dikembangkan menggunakan teknologi ultra narrowband atau UNB dengan hanya 100 Hz bandwidth untuk setiap transmisi muatan yang sangat signifikan. Sigfox awalnya hanya mendukung komunikasi uh, hanya mendukung komunikasi uplink. Jadi tetapi berkembang menjadi teknologi dua arah dengan signifikasi untuk yang segmentary. Lalu ada license LP1. Jadi license LP1 berlisensi mengacu pada teknologi LP1 yang menggunakan sumber daya spektrum berlisensi. Mereka adalah distandarisasi oleh 3GPP dan untuk LP1 berlisensi LTEM, LTN dan juga NB-IoT adalah dua standar yang paling menjanjikan diperkenalkan di 3GPP RL13 pada tahun 2016. Yang pertama ada LTEM, jadi Long Term Evolution Machine. LTEM sangat kompatibel dengan jaringan seluler yang ada. Jadi LTEM merupakan versi sederhana dari LTE yang ditunjukkan untuk biaya perangkat yang rendah dan juga konsumsi daya yang rendah. Yang kedua ada NB-IoT. Jadi NB-IoT adalah sebuah sistem yang dibangun dengan fungsi LTE yang ada dengan single narrowband 200 kHz dengan kompleksitas pita dasar rendah yang bertujuan untuk mendukung mendukung cakupan yang lebih luas, biaya peringatan yang lebih rendah, serta masa baterai yang lebih lama dengan koneksi tinggi. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.